pose with the fans. Yang pertama yaitu pengertian dari siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus lengkap pertukaran atau perubahan unsur kimia secara terus-menerus yang melewati komponen biotik, biosfer, dan abiotik, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Fungsi siklus biogekimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Terdapat 5 siklus biogeokimia. Salah satunya yaitu siklus sulfur. Siklus sulfur adalah sekumpulan proses di mana elemen sulfur bergerak atau berpindah dan membentuk mineral dan sistem kehidupan. Siklus sulfur dimulai dari pelapukan batuan dan bereaksi dengan oksigen, sehingga membentuk sulfat atau SO2 yang dimanfaatkan tumbuhan dan mikroorganisme. Sulfat yang diserap oleh tumbuhan dan mikroorganisme mengalami perubahan menjadi bentuk organik. Ketika makhluk hidup mati dan mengalami pembusukan atau dekomposisi, sulfur dalam bentuk organik ini dirubah menjadi sulfat yang digunakan kembali oleh tumbuhan dan mikroorganisme. Dalam siklus, sulfur dapat kembali lagi ke dalam batuan melalui proses siklus batuan. Selanjutnya ada proses siklus sulfur. Adapun mekanismenya dapat terlihat pada gambar. Sumber air panas yang mengandung sulfur dari aktivitas vulkanik gunung berapi dan pembakaran bahan fosil dari aktivitas industri berkontribusi dalam pelepasan sulfur ke atmosfer dalam bentuk gas SO2. Gas SO2 tersebut di atmosfer kemudian mengalami oksidasi berupa menjadi gas sulfat SO4. Pada saat hewan dan tumbuhan mati, terjadi proses pembusukan bahan organik atau dekomposisi yang melibatkan mikroorganisme dan juga menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah sebagai H2S atau terlepas ke atmosfer dalam bentuk gas. Selanjutnya, terdapat beberapa mikroorganisme seperti Escherichia sp, Neospora sp, Proteus sp, Aspergillus sp, dapat mengubah protein dan bahan organik menjadi senyawa H2S selama proses pembusukan. Selanjutnya, mikroorganisme seperti Vibrio desulfurican, Desulfovibrio, dan Aerobacter berperan sebagai pengurai yang mengubah bahan organik seperti karbohidrat menjadi H2 dan senyawa lainnya. Selanjutnya, gas H2S di atmosfer dapat mengalami oksidasi, berubah menjadi SO4 yang disebut juga dengan gas sulfat. Gas ini kemudian kembali ke permukaan bumi bersama air hujan atau melalui proses presipitasi. Kandungan gas sulfat yang tinggi di atmosfer dapat menyebabkan masalah lingkungan, termasuk hujan asam yang merupakan dampak negatif dari polusi udara dan air. Unsur sulfur dihasilkan dari reduksi gas H2S di dalam tanah. Unsur tersebut kemudian mengalami oksidasi dengan bantuan bakteri Thiobacillus dioxidans dan Thiobacillus denitrificans menjadi SO4. Kemudian, bakteri yang berperan pada daur sulfur, yang pertama bakteri Thiobacillus. Thiobacillus berukuran kecil, bakteri gram negatif, selnya berbentuk batang, dengan beberapa spesies bersifat motil dengan flagel polar. Energi didapatkan dari oksidasi satu atau lebih reduksi senyawa sulfur, termasuk sulfida, sulfur, tiosulfida, politionat, dan tiosionat. Genus Thiobacillus juga dikenal dengan nama Acidithiobacillus. Genus ini bersifat termofilik, hidup pada suhu 4550 derajat Celcius. Genus ini juga termasuk dalam genus acidofil, yang hidup pada pH 1,52. Beberapa spesies hidup pada pH netral.
Beberapa bakteri kemolitotrof dapat mengoksidasi sulfur dan memperoleh energi dari reduksi CO2. Bakteri yang kedua yaitu bakteri Desulfovibrio desulfuricans. Mikroorganisme Desulfovibrio desulfuricans yang tergolong sulfat reducing bacteria atau SRB yang dapat mengurangi sulfat dalam keadaan anaerob dan akan dapat membentuk logam sulfida bila atom es berikatan dengan kation dari logam yang bebas di dalam air. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa reduksi sulfat, pada bakteri ini dipengaruhi oleh jenis sumber karbon yang ditambahkan, di mana etanol merupakan sumber karbon yang paling bagus. Selanjutnya yaitu manfaat siklus sulfur. Yang pertama, dapat membantu daun untuk lebih tampak hijau karena prosesnya dibantu oleh terbentuknya butir hijau daun. Yang kedua, meningkatkan kandungan protein serta vitamin yang terdapat di dalam tanaman. Ketiga, memperbanyak produksi anakan tanaman padi. Keempat, memiliki fungsi dalam keterlibatan pembuatan zat gula. Kelima, struktur kelenturan, aroma, serta warna dari tanaman tembakau dapat diperbaiki dengan adanya siklus belerang ini. Selanjutnya, daur sulfur memiliki dampak positif yang signifikan, termasuk pengaruhnya terhadap iklim dan keberlangsungan ekosistem. Salah satu contohnya adalah emisi sulfur dari laut, seperti dimetil sulfida atau DMS yang dapat memicu pembentukan partikel aerosol. Selain itu, daur sulfur memiliki dampak negatif seperti berperan dalam pembentukan hujan asam yang dapat berdampak pada lingkungan, seperti menyebabkan korosi batuan dan logam. Polutan SO memiliki daya rusak yang tinggi pada bangunan dan bahan-bahan, yaitu korosi. Selain itu, efek sinergi dari beberapa polutan yaitu SO2, NO2, dan O2 semakin menambah intensitas korosi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi siklus sulfur ini yaitu siklus sulfur merupakan salah satu siklus biogeokimia penting yang menggambarkan pergerakan dan transformasi unsur sulfur atau belerang melalui komponen abiotik dan biotik di lingkungan. Unsur sulfur terdapat secara alami di kerak bumi dalam bentuk mineral seperti pirit atau FeS2 dan gipsum CaSO4 serta di atmosfer sebagai gas yaitu sulfur dioksida SO2 yang dapat berasal dari aktivitas vulkanik dan proses pembusukan materi organik. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil atau batu bara dari minyak bumi juga menyumbangkan signifikan terhadap pelepasan sulfur ke atmosfer, yaitu yang meningkatkan risiko pencemaran udara. Dalam lingkungan, sulfur mengalami perubahan bentuk kimia melalui berbagai proses biologis dan kimiawi, seperti oksidasi, reduksi, pelarutan, dan pengendapan. Tanaman menyerap sulfur terutama dalam bentuk sulfat dari tanah untuk kebutuhan metabolisme, yang kemudian masuk ke dalam rantai makanan.